Selamat datang di Ruang Gagasan Podcast teman RBC dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita sudah kedatangan seorang yang paling cocok untuk bahas isu-isu terkini secara global dan sedang ramai beredar di jagat media sosial. Seorang pakar hukum internasional dan guru besar Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Mbak Manda undangannya. Ada penontonnya kita, Prof. Oh iya. Gitu. Selamat datang, Prof. Senang sekali. Terima kasih. Bisa juga ke Malang juga ya. Iya. Gimana kabarnya, Prof? Hari Alhamdulillah ini? sehat. Ya. Sedang sibuk berseliweran di berbagai berita hari ini. Ya begitulah. Pada episode kali ini, Prof, itu bersama teman baca, kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya harusnya dekat banget ya, Prof, ya, dengan kita, tapi sering kita anggap jauh karena namanya isu global, gitu ya. Karena global sering kali dianggap jauh. Nah, soal perang, konflik, dan geopolitik yang ada, tiap hari kan mungkin kita lihat ya, Prof, ya, lewat di timeline, sosial media gitu. Nah, pertanyaannya nih, apakah kita itu betul-betul paham gitu ya, atau cuman sekedar tahu? Nah, saya mulai dari yang ringan dulu, Prof. Gimana, selama ini kan Prof sering muncul di media dan menjelaskan isu-isu global ke publik. Menurut Prof sendiri, apakah masyarakat Indonesia hari ini tuh sebetulnya sudah melek global, ya? Atau sebetulnya kita ini masih di tahap yang ya cukup sekedar tahu aja gitu? Itu menurut Profesor sendiri gimana? Enggak, kalau misalnya seperti itu, saya sih menganggap ya, masyarakat kita awareness-nya sudah lumayan bagus gitu ya. Kenapa saya katakan awareness-nya semakin baik dibandingkan pada zaman saya masih muda, kelihatannya jauh banget gitu kan. Sekarang kan apapun itu kita bisa akses lewat misalnya internet. Belum lagi sekarang anak-anak muda juga biasa bermain saham gitu ya, investasi di dunia saham. Yang dunia saham itu sangat dekat dengan isu-isu global. Misalnya kalau perang sekarang yang ada di Timur Tengah begitu kan, itu Selat Hormuz ditutup, harga minyak naik, itu kan berpengaruh pada bagaimana harga saham yang mana yang akan kira-kira diuntungkan atau kemudian dirugikan. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang ini justru awareness-nya sudah bagus. Cuman satu yang jadi masalah nih, kadang-kadang kurang filternya, kadang-kadang hoax juga ditelen gitu kan. Jadi yang itu yang berbahaya. Terutama juga mereka-mereka ya, masyarakat umum. Saya lihat misalnya banyak nih teman-teman saya yang udah pensiun gitu ya. Wah, kalau misalnya lihat ya narasi-narasi kan banyak nih di sosial media diceritakan. Terus kemudian diceritakanlah tentang hal yang memang tidak berkaitan, tapi kalau orang Jawa bilang apa? Ilmu gatuk gitu ya. Digatuk-gatuk kayak gitu kan. Akhirnya kelihatannya kayak beneran gitu ya, padahal kan enggak. Nah, itu yang kita juga harus hati-hati. Maka saya selalu mengatakan kalau kita mau tahu lebih dalam, tentu kita harus cek ke media-media yang resmi, mainstreamnya seperti apa, kemudian juga mungkin dari press conference, pernyataan dari siapapun kepala pemerintahan atau juru bicara. Nah, nanti akan kelihatan. Dan dari situ kita nanti akan nilai, ya kira-kira nih arahnya kemana, apa benar atau tidak, dan lain sebagainya. Karena pemahaman yang relatif pendek dan dangkal seperti itu, karena sumbernya lewat media banjir ya istilahnya, Prof ya. Mau benar dan salah itu tetap terdelivery. Nah, menurut Profesor sendiri itu masalahnya ada di mana nih? Apakah di masyarakatnya atau medianya atau justru malah pelaku akademik atau akademisi gitu ya, yang memang sekarang itu terasa jaraknya dengan masyarakat gitu? Nah, kalau saya lihat gini, nggak bisa disalahin yang mana-mana sih. Karena gini, kalau dari medianya ya, mau mainstream, mau yang dibuatlah oleh pribadi-pribadi, itu kan yang penting bagi mereka ya selain informasi yang disampaikan, tapi hitnya ini kan orang supaya lihat dan lain sebagainya. Karena dari situ juga mungkin ada konsekuensi finansialnya. Sehingga mereka maunya tuh membuat sesuatu yang wow gitu kan, yang wah gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kadang-kadang akademisi, kadang-kadang kita kepingin juga kita harus menyampaikan yang wow gitu ya.
Ya saya kadang-kadang juga harus kita sampaikan gitu, tapi kan harus ada basisnya. Nggak bisa langsung bicara begitu saja tanpa ada basis, tidak ada data, tidak ada katakanlah referensi, bahkan juga teori-teorinya begitu. Nah, ini yang bagi kita akademisi kita harus hati-hati, jangan sampai kita diundang terus kemudian yang penting wah tanya taunya salah di belakang hari. Nah, kemudian juga pemirsanya, jadi pemirsanya juga dia seperti tadi saya katakan harus tahu ya mana yang kredibel, mana yang tidak kredibel. Ya, dan kemudian harus dicek gitu kan. Nah, jadi itu semua itu yang kita harus lihat. Nah, sekarang ini saya lihat misalnya televisi-televisi itu kadangkala mengatakan bahwa kita harus diversifikasi. Nah, ada podcast dan lain sebagainya. Nah, karena ini televisinya dari katakanlah media mainstream, ya mungkin bisa dipercaya. Mungkin mereka kan juga ada apa ya kode etik jurnalis yang mereka harus jaga gitu ya. Tapi kalau misalnya yang non apa namanya media mainstream ini yang suka-suka itu yang kode etiknya nggak ada nih kadang-kadang ya kan, karena mereka ingin mendapatkan subscriber yang banyak dan lain sebagainya. Jadi saya sih nggak mengatakan ada yang salah gitu ya, cuman memang karena ego apa yang ingin dikedepankan itu yang terus kemudian membuat disinformasi. Ya. Yang ngeri sekarang ini pemerintah sampai akan mengeluarkan undang-undang yang menanggulangi disinformasi nih. Sampai sejauh itu ya tindakannya ya. Terus kalau di isu yang sekarang-sekarang ini nih Prof, itu yang paling sering Profesor lihat dan kesannya tuh disalahpahami gitu loh oleh masyarakat luas atau netizen gitu. Nah, itu apa saat ini? Kalau mereka lihat di sosial media, lalu kemudian kalau misalnya dalam konteks sekarang ini perang gitu kan, pihak-pihak yang berperang tuh melakukan propaganda. Nah, sekarang propaganda yang paling katakanlah bisa sampai ke dalam masyarakat gitu, itu ya lewat sosial media. Nah, idenya propaganda ini digunakan untuk supaya masyarakat itu punya perspektif. Nah, tentu perspektif dari yang memunculkan propaganda itu. Ya, nah di sini yang kadangkala ini kita harus juga filter kadangkala, karena begini, misalnya ada serangan-serangan gitu, ini kayaknya keras bener nih, udah seru bener nih kayak apa gitu. Nah, padahal ternyata tidak gitu. Ada yang menggunakan pakai AI, kan ya. Ada juga yang mungkin berita-berita lama tapi kelihatannya fantastis dimasukin, diselipkan gitu ya. Jadi nggak terlihat. Tapi juga propaganda itu ada juga yang katakanlah karena mau mempengaruhi, memang berarti punya signifikan. Misalnya kalau kita lihat nih di pihak Iran tuh ada AI Lego, kan cuma Lego-Lego aja tuh ceritanya, tapi kan ada lagunya itu yang rap gitu ya, yang memang yang disasar itu adalah anak-anak muda yang biasa mereka senang dengan lagu, terus kemudian digabungkan dengan AI dan kemudian juga Lego gitu ya. Kemudian di situ saya bilang, ini hebat juga nih untuk menjelaskan bagaimana ya Amerika Serikat, terutama Presiden Trump ya, berbuat dan lain sebagainya, bagaimana pihak Iran gitu ya. Sementara kalau dari pihak Amerika Serikat, mereka juga melakukan hal yang sama, tapi ya itu ada titik yang harus dibom, didom, ini begini. Tapi nggak memberikan sesuatu yang ada nilai tambah untuk pemirsanya. Nah, jadi ini yang kita juga harus pahami seperti itu. Jadi perang nggak hanya terjadi di tempat tersebut, tapi juga di media sosial dan internet. Sekarang ini seperti itu. Kalau kita tarik lebih jauh nih, Prof, rendahnya kesadaran literasi global khususnya ini sebetulnya tuh dampaknya kemana sih, Prof? Apakah ini cuman kita itu, oke, aku nggak paham nih soal isu luar negeri, atau sebetulnya malah ini mempengaruhi cara kita melihat posisi Indonesia di dunia? Nah, ini sekarang ini kalau zaman saya masih kecil,
itu hanya segelintir orang yang punya concern, ya kan? Hmm. Masalah luar negeri itu kayak masalah yang ngawang-ngawang, Hmm. jauh banget sama kita. Hmm. Tapi kalau sekarang, Hmm. seperti tadi saya katakan, itu tidak, itu sangat dekat, Hmm. ya kan? Dan sekarang ini ya biasa kalau di sosial media itu apa sih yang lagi in gitu ya, itu pasti akan sering muncul. Dan kalau sekarang ini perang ya pasti masalah-masalah perang yang muncul. Nah di situ saya melihat masyarakat kita itu sangat aware terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan luar negeri. Nah, yang bahaya ini kalau dari sisi pemerintah tidak bisa mengkomunikasikan posisi kita Indonesia. Karena yang saya lihat seringkali posisi rakyat ya yang dapat berbagai informasi dengan posisi pemerintah itu kadang-kadang bertolak belakang. Apalagi yang dalam isu-isu seperti sekarang ini kadang juru bicara pemerintah itu memberikan pemahaman kepada masyarakat ya karena mungkin ada pakar yang berbeda pandangan. Yang menjadikan seolah-olah kok pemerintah kita berpihaknya ke pihak yang nggak didukung oleh rakyat gitu kan. Nah itu yang menurut saya pemerintah ini harus hati-hati ya. Maka saya lihat nih juru bicara dari pemerintah terhadap isu-isu tertentu itu suka berganti-ganti karena mungkin pemerintah juga menilai bahwa wah kalau misalnya dia yang dipakai khawatirnya justru rakyat itu merasa bahwa wah saya harus melawan pemerintah. Itu yang nggak boleh sebenarnya kan. Kita harus jalan di dalam negeri. Nah itu yang menurut saya itu yang juga harus diwaspadai oleh pemerintah gitu ya. Kalau Prof sekarang lihatnya apakah komunikasi tersebut sudah terjalin baik, udah better atau masih belum atau bagaimana Prof? Ya saya nggak bisa generalisasi ya. Ada yang memang sudah membaik gitu ya, tapi ada yang kurang masih belum baik lah begitu ya. Misalnya saya lihat ada satu titik ada pengamat yang mengatakan ini Israel kok menyerang pada bulan puasa, itu kan sebenarnya bulan suci bagi kita umat Islam gitu ya. Tapi kemudian dibalas gitu dengan mengatakan bahwa ya tapi waktu Mesir menyerang Israel dulu perang Yom Kippur itu kan juga pada hari sucinya orang Israel, orang Yahudi. Mati saya. Aduh, udah mati saya nggak usah lah kayak gitu kan. Ya kan karena nanti publik itu bertanya-tanya gitu loh. Ya, kok dibalasnya soalnya ini Anda nih wakil pemerintah Indonesia atau wakil pemerintah Israel kalau udah kayak begitu kan. Nah, itulah hal-hal yang kayak begitu ya yang harus dijaga menurut saya. Karena saya yakin pemerintah ini kan harus mengelola posisi pemerintah di hadapan berbagai pihak, ya. Dan kita ini punya politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi jangan sampai kita blok ke sana, blok ke sini. Kita harus bermain cantik, gitu ya. Bagaimana misalnya Bapak Presiden pergi ke luar negeri. Nah, bagaimana beliau mungkin mengkapitalisir network beliau untuk kemudian posisi Indonesia. Nah, ini yang harusnya dikomunikasikan, terus kemudian diberi pemahaman yang baik kepada publik. Nah, supaya publik tuh bisa paham. Ya. Tapi kalau misalnya komunikasi ke publiknya itu nggak baik, yang saya khawatirkan, publik bilang, ini dianggap Bapak Presiden keluar negeri buang-buang uang gitu ya. Sampai kan Bapak Presiden sendiri yang ngomong, soalnya kalau keluar negeri ini mikirin Indonesia loh. Saya nyari minyak nih keluar negeri dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi harusnya dari pihak pemerintah, terutama para juru bicara itu bisa menyampaikan dengan baik, ya kan? Jangan kemudian menyerang publik, bahkan menyerang pengamat gitu. Itu yang nggak boleh lah menurut saya. Kalau ngobrolin soal isu yang sekarang ini yang sedang ongoing banget nih, Prof ya kan, ada penutupan Selat Hormuz, ada masih berlangsung juga serangannya gitu. Kemarin sempat diberhentikan tapi ternyata masih lanjut lagi gitu kan. Sebenarnya dampak yang bisa terasa oleh masyarakat umum itu apa aja sih Prof? Ini sekalian insight buat penonton kita ya. Siapa tahu lewat nonton podcast ini jadi ternyata sengaruh ini ya isu global gitu.
Yang pasti BBM naik sekarang. Iya. Udah ketahuan ya 23.000 something gitu Iya, harganya, tapi iya. untuk kelas menengah ke atas Iya, kan yang nggak pakai subsidi ya. Jadi udah terasa nih sekarang kan. Memang kemarin ini kita masih ditahan lah karena pemerintah mungkin mengeluarkan subsidi yang cukup besar. Karena negara-negara tetangga udah pada naik semua nih, ya kan? Wah, masyarakatnya udah pada diminta untuk melakukan efisiensi, bahkan ada yang jalan dan lain sebagainya. Sementara kita kan enggak kemarin. Nah, tapi sekarang terasa nih. Tapi bagus juga menurut saya, karena apa? Perlu pemerintah itu mengedukasi itu perlahan-lahan. Kalau misalnya kemarin kita naik juga, mungkin rakyat pasti marah gitu ya. Demo akan marak di sana sini. Tapi kalau misalnya sekarang ini, ya masyarakat juga tentu tahu bahwa oh iya ya akibat perang di di Iran gitu ya, di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz ternyata akan punya dampak ke kita, yaitu dengan harga minyak yang melambung gitu ya. Tapi harapan saya kalau nanti perang sudah usai, jangan yang melambung itu terus melambung kan gitu, harusnya turun kembali. Kadang-kadang kalau soal BBM nih kalau udah sekali naik, naik terus gitu, nggak pernah turun gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Yang kedua, menurut saya apa yang terasa itu sekarang ini kalau orang yang ingin berpergian ya ke luar negeri. Nah, ini yang kita sekarang khawatirkan adalah mereka yang akan naik haji. Ya kan, apakah mereka bisa naik haji atau tidak gitu ya. Saya sih berharap gencatan senjata sekarang diperpanjang nih sama Trump katanya. Ya. Nah, harapan saya karena ada perpanjangan gencatan senjata, mereka-mereka yang harus menunaikan haji itu bisa melakukannya dengan tenang, dengan ini, dan terutama bagi keluarga tidak perlu khawatir ya mereka nanti ada di sana gimana, kalau ada serangan gimana, karena terus terang perang ini kan Amerika menyerang Iran, Israel menyerang Iran. Nah, Iran harus menyerang balik kan. Nah, serangan baliknya itu ada di 3 titik sebenarnya. Pertama di Israel ya. Yang kedua adalah di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk, di Arab Saudi, di Bahrain, di Qatar gitu ya. Nah, karena menurut Iran kalau saya nggak serang, itu pesawat-pesawat tempur, pesawat-pesawat yang jatuhkan bom itu ke Iran, ya tetap aja dia akan terbang terus kan. Nah, ini yang kemudian Iran mengatakan saya akan serang, tapi bukan negaranya, karena Iran bilang kalau negaranya saya nggak punya masalah. Demikian juga satu titik lagi adalah biasanya di kapal-kapal induk Amerika Serikat, karena dari situlah kemudian kan pesawat tempur bisa terbang, bisa menjatuhkan bom, mengirim rudal dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Ini bukan mohon maaf ya, sekarang ini kadang-kadang perang Iran, ada sebagian masyarakat kita bilang, udah bagus aja, nggak apa-apa, itu kan Syiah semua. Ini yang nggak benar nih, ya kan? Saya selalu katakan, Indonesia, katakanlah kalau misalnya kita diserang, masa kita nggak serang balik? Ini kan sebuah negara, bukan kita lihat apa Syiah atau Sunni dan lain sebagainya, bukan. Nah, ini yang kita harus pahami, begitu. Iya, ada banyak ini ya, Prof, keresahan yang tidak perlu tercampur aduk gitu ya dalam pendapat masyarakat juga. Nah, di RBC sendiri nih, Prof, ini kan kami banyak terinspirasi dari pemikirannya Bapak Abdul Malik Fajar ya, yang melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga praktiknya dalam keseharian dan proses membentuk cara berpikir yang kontekstual dan membebaskan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan hal tersebut, Prof, apakah menurut Prof Hikmah literasi global itu sudah saatnya masuk ke dalam sistem pendidikan Indonesia hari ini, atau ya sudah cukup begini aja, yang penting tahu update-nya gitu? Iya, nah ini dia. Saya ingin sampaikan nih, Prof Malik nih sosok yang sangat luar biasa, ya kan? Karena sekarang ini saya ada di perpustakaan beliau nih. Salah satu aset intelektual kebanggaan beliau. Betul, artinya apa? Saya selalu mengatakan gini ya, kalau misalnya seorang profesor, itu bukan apa yang dia sampaikan dalam lisan, ya, ataupun tertulis, tapi sebenarnya apa sih yang beliau baca? Karena yang beliau baca itu akan mempengaruhi apa yang disampaikan secara lisan maupun apa yang ditulis. Maka saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya, kalau kamu mau katakanlah ikut S2, S3, bahkan juga S1, itu
siapa pembimbingnya? Cari pembimbing yang bacaannya itu satu banyak dan bacaannya itu memang bisa diaplikasikan, ya kan, dengan ucapan atau tulisannya. Nah, itu jadi hal yang sangat penting. Nah, dalam konteks seperti ini, ya Prof. Malik Fajar ini, kalau dalam perspektif saya, ini menjadi panutan karena apa yang beliau baca sangat banyak. Kadang orang Indonesia tuh bacanya cuma satu buku udah ngerasa jago bener gitu. Padahal ya buku itu dikarang oleh banyak orang yang mungkin mereka punya perspektif yang berbeda-beda. Sambil contoh saya nih belajar hukum internasional, buku pengantar hukum internasional itu banyak pengarangnya. Ya, ketika kita baca buku-buku itu, kita tahu, oh ini ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Jadi waktu saya ujian di luar negeri, dia ngeliat nih, kalau saya bilang, menurut si ini, hukum internasional gini, menurut si, wah dosennya bilang, bagus nih. Langsung dapat nilai B. Gitu kan? Karena apa? Karena saya bisa memberitahu kepada dosen saya, bahwa saya, I have done my research. Saya sudah melakukan riset saya. Tapi baru B, belum A. Saya tanya sama profesor, dapat A gimana? Kalau kamu sudah mampu untuk membanding-bandingkan antara satu buku dengan buku yang lain. Nah, di situ letak analisis kita. Nah, dalam konteks yang seperti itu, yang saya pelajari dulu waktu saya masih mahasiswa, memang kadang-kadang frustrasi ya. Baca buku. Saya yakin Prof. Malik juga baca buku kayak begini frustrasi juga. Kapan kayanya kita? Tapi, ada tapinya. Pada waktu kita sudah banyak baca buku, dan kemudian ada kasus-kasus yang sangat kontekstual gitu ya, itu tiba-tiba kita bisa ngomong secara lisan, tiba-tiba kita bisa langsung menulis. Dalam hati saya kadang-kadang mikir, kok bisa ya langsung gini? Tapi saya pikir-pikir, oh iya, dulu waktu kita masih muda, kita berinvestasi dalam konteks membaca buku, literasi kita lihat, ya. Baru setelah itu ada isu-isu tertentu, ingat, langsung diaplikasikan. Nah, seperti itu. Jadi yang saya harap dari para pemirsa bisa datang ke perpustakaan Prof. Malik, gitu kan. Bisa juga ke perpustakaan saya, ada juga Hikmahanto Juwana Law Library. Tapi bisa juga kita nggak usah jauh-jauh. Kemana tau nggak? Ke internet. Di sana banyak buku yang available dan itu sudah di scan dan lain sebagainya. Bahkan dari luar negeri ada website-website yang memang menyediakan buku-buku itu. Dan saya selalu bilang, kita ini boleh ada di Malang, kita boleh ada di Cimahi, kita boleh ada di pelosok manalah katakanlah ya. Kalau kita punya akses internet, kualitas kita harus sama dengan mereka yang ada di Harvard, ada di Yale, karena tinggal kita buka di internet, kurikulum mereka apa, rujukan buku-bukunya apa, saya harus baca rujukan itu dan mengikuti kurikulum itu. Pasti saya yakin kita tidak akan kalah dengan mereka-mereka yang ada di luar negeri. Saya merasakan itu karena pada waktu saya masih muda, saya harus pergi ke luar negeri untuk bisa di lingkungan perpustakaan yang bagus, sehingga saya bisa baca. Kalau sekarang dalam hati saya nggak perlu lagi ke luar negeri, cukup di tempat saya lewat internet. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk counter isu-isu global ya. Jadi bisa teman-teman akses aja dari manapun teman-teman berada, karena sudah ada aksesnya, jadi bisa mencari dan mengedukasi diri dengan lebih dalam lagi ya, Prof. Ini terakhir, Prof, sebelum sebagai penutup. Nah, kalau boleh jujur nih, masyarakat kita hari ini kan lebih terinformasi ya, atau justru lebih terpapar informasi tanpa pemahaman, sekalian menutup. Itu yang saya ingin sampaikan. Kita ini terpapar informasi yang banyak, tetapi tanpa pemahaman yang baik. Jadi kita kalau nggak hati-hati, kita akan terjebak kepada suatu kesalahan. Kalau terjebak pada suatu kesalahan, sama saja kita tidak mempunyai pemahaman, tidak mempunyai informasi itu, karena kita salah. Nah, oleh karena itu, menurut saya expose diri kita dengan berbagai literatur. Jadi kita harus punya literasi untuk memahami
suatu masalah. Iya, terima kasih banyak Prof Hikmah Sama-sama. sudah memberikan insight buat kita hari ini. Boleh tepuk tangan dulu penontonnya. Jadi itu ya teman-teman, jadi kalau mau memahami isu apapun baik global maupun nasional, perkaya diri dengan literasi yang ada, akses sekarang udah gampang, di handphone masing-masing juga bisa. Terima kasih sekali lagi Prof Hikmah. Terima kasih Manda. Sudah mau menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak juga buat teman baca RBC. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.